Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang lagi-lagi iPhone X Inter teman-temannya. Yang untuk secondnya sekarang susah banget didapetin unitnya tuh yang masih berfungsi dengan normal dan juga sinyalnya baik-baik aja teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi di tangan gue ini adalah iPhone 11 Pro gue yang udah setia banget nemenin gue hampir 1 tahun 8 bulan kalau nggak salah guys ya. Jadi bulan Maret ini kalau nggak salah itu 2 tahun pas. Ini gue beli tadi di Tarafon Denpasar teman-teman. Jadi Tarafon itu pusatnya ada di Surabaya juga, cuman gue beli yang di Bali dan ternyata ya it works buat gue secara pribadi teman-temannya. Nah, ini tuh adalah X Inter teman-temannya. Jadi di sini kita langsung masuk ke bagian general about. Kemudian kalian bisa lihat sendiri di sini tuh LLA, jadi dia dari Amerika teman-temannya. Nah, gue beli X Inter ternyata sampai hampir mau 2 tahun ini nggak ada masalah sama sekali. Untuk baterai health-nya pas gue beli di awal di angka 83 atau 84%. Kalau untuk sekarang baterai health-nya itu di angka 76% teman-temannya, udah servis. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Kalau untuk sinyal nggak ada masalah sama sekali. Kalau untuk gua updatein iOS rutin juga nggak ada masalah. Nggak pernah gua ngalamin amit-amit yang namanya sinyal gua hilang. Dan juga di sini untuk baterainya masih oke-oke aja. Fungsional juga masih bagus, kamera masih Yahoo banget, body juga masih bagus, dan juga untuk segala macam hal yang ada fitur-fitur di sini aman. Face ID oke, kalau untuk turun oke, auto brightness jalan, speaker oke, audio oke, Face ID bagus. Ya udah gue mention Face ID. Intinya X Inter gue ini sebenarnya bagus-bagus saja. Gue bisa bilang ini setara dengan iBox karena kan resmi dan non resmi sebenarnya unitnya sama ya, diproduksi dari Apple juga teman-temannya. Nah, tapi masalahnya sekarang untuk ngedapetin X Inter yang sinyal aman dan juga yang fungsinya normal itu sangat susah teman-temannya. Jadi kenapa teman-teman? Jadi yang pertama guys, kendalanya kalau kalian beli iPhone X Inter yang second itu, gue ada nemuin beberapa artikel dan juga ada salah satu YouTuber yang ngebahas tentang kalau model dari iPhone sendiri itu bisa diubah teman-temannya. Nah, kita cek di sini teman-temannya. Kalau untuk model dari iPhone gue sendiri itu adalah LLA Amerika teman-temannya. Kalian bisa lihat sendiri. Di sini kita langsung bagian ke general about, di sini LLA. Nah, permasalahan yang pertama kalau kalian beli iPhone second X Inter itu katanya untuk LLA ini itu bisa diubah menjadi PAA atau IDA. Jadi kita tuh kayak ditipu-tipuin atau dibodoh-bodohin, ininya diubah padahal dia aslinya Amerika tapi diubah jadi itu seperti Indonesia. PAA atau IDA teman-temannya, otomatis iPhone tersebut kalau dijual pasti lebih tinggi dong daripada harga X Inter. Jadi kita udah rugi di harganya yang lebih mahal, dan juga ternyata untuk kualitasnya ternyata itu bukan kualitas resmi tapi kualitasnya itu X Inter teman-temannya. Jadi ini sebenarnya udah gue notice hampir 7 atau 8 bulan yang lalu teman-temannya, tapi untuk sekarang ini itu makin santer terdengar kabarnya bahwa banyak juga yang udah diubah kalau untuk model numbernya ini teman-teman. Jadi salah satu kendala kalau kalian mau beli iPhone X Inter second itu ya hati-hati teman-teman sama model numbernya teman-teman ya. Itu sih kendala yang pertama. Oke, sekarang kita masuk ke kendala yang kedua. Kendala yang kedua adalah dari sisi sinyal teman-teman ya. Jadi ada beberapa iPhone X Inter yang kadang-kadang sinyalnya tuh habis 3 bulan tiba-tiba keblokir. Itu disebabkan karena iPhone tersebut itu hanya dimasukkan untuk SIM card yang khusus turis ya, mungkin 3 bulan doang teman-temannya. Jadi pada masanya dulu toko-toko iPhone second itu banyak yang kasih garansi IMEI seumur hidup, tapi dengan akhirnya dari Bea Cukai dan juga Kemenperin pun mulai mengendus hal ini, jadi untuk sekarang itu udah nggak bisa lagi untuk garansi IMEI seumur hidup teman-teman. Jadi banyak banget untuk IMEI yang ilegal tuh dibegal sama pemerintah dan diharuskan untuk membayar pajak bea cukai dulu baru bisa lagi untuk memakai sinyal yang ada di Indonesia teman-temannya. Nah, jadi kalau bagi gue secara pribadi memang untuk zaman sekarang tuh susah banget dapetin iPhone X Inter yang memang sinyalnya aman, karena menurut gue secara pribadi 80% iPhone second yang beredar di Indonesia ini, terutama yang second X Inter itu memang rata-rata untuk sinyalnya itu bodong teman-temannya. Jadi selama ini tuh banyak banget iPhone second X Inter yang memang sinyalnya nggak benar. Jadi setelah dibersihkan sama pemerintah, barulah kemudian banyak yang keblokir satu-satu. Dan untuk sekarang ini, untuk iPhone second X Inter yang mau masuk ke Indonesia, itu memang untuk dari importernya memang harus membayar pajak dulu teman-temannya. That's why kalau kalian sekarang nyari iPhone second X Inter untuk harga yang
normal seperti biasa itu udah mulai jarang. Sekarang banyak banget iPhone second X Inter dengan embel-embel bea cukai, harganya itu udah kayak iPhone XI box sih menurut gua secara pribadi. Tapi jangan salah teman-teman, ada juga untuk iPhone X Inter yang dijual dengan harga normal tapi itu garansi IMEI-nya cuma 1 bulan. Jadi kalau untuk iPhone X Inter yang garansi IMEI-nya 1 bulan, dia bisa menggaransi seperti itu, gua rasa nggak usah dibeli dulu teman-temannya. Mending kalau misalkan ada yang jual dengan kata-kata garansi bea cukai dan harganya lebih mahal, dan yang menjual itu toko yang lumayan ada reputasi, boleh kita coba teman-temannya, karena toko tersebut memberikan garansi IMEI bea cukai dan juga harganya itu lumayan mahal dibandingkan dengan X Inter rata-rata yang sinyalnya bodong teman-temannya. Jadi yang kedua ini dari sisi sinyal teman-temannya, jadi susah banget untuk dapetin sinyal iPhone X Inter yang normal, karena memang kebanyakan iPhone second X Inter yang beredar di Indonesia ini itu memang semuanya rata-rata itu nggak benar-benar resmi teman-teman ya. Termasuk mungkin punya gua ini dulu memang juga nggak resmi, cuma mungkin udah dapat pemutihan, jadi aman-aman aja. Nah buat yang nggak dapat pemutihan itulah masalahnya yang masih banyak banget beredar di negara kita teman-teman ya. Oke guys, jadi yang ketiga adalah dari sisi fungsionalnya atau fitur-fitur yang ada di iPhone second X Inter. Jadi kenapa sih teman-teman kalau kalian beli iPhone second X Inter tuh kebanyakan fungsinya itu udah banyak diganti ya, atau part-part dalamnya itu udah banyak diganti, dan juga fungsi-fungsinya itu kadang-kadang nggak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi karena dia masuk X Inter teman-teman ya, banyak banget yang berpikir di saat iPhone X Inter mereka tuh rusak, mereka tuh berpikir bahwa wah gue nggak bisa nih servis di iBox atau di tempat resmi karena kan iPhone gue tuh bukan garansi resmi. Pikirannya seperti itu, jadilah mereka tuh servisnya di pinggir jalan yang nggak kenal, ada yang kenal, ada yang nggak kenal. Jadi ya servisnya itu juga bukan authorized teman-teman ya, bukan resmi dari Apple. Jadi untuk kualitasnya juga nggak mungkin resmi sebagus dari Apple teman-temannya. Nah jadi karena banyak banget iPhone X Inter yang kalau mengalami kerusakan, usernya itu membawa ke toko-toko iPhone yang ada di pinggir jalan yang tidak resmi. Jadi untuk part-part yang digunakan pun itu juga nggak bisa dibilang original teman-temannya, atau kalau misalkan kalian dapat copotan hoki-hokian, tapi rata-rata memang mereka udah banyak ngejual part-part yang memang nggak orisinil teman-teman, mungkin bisa dibilang OEM lah partnya teman-teman. Jadi itulah yang bikin kadang-kadang untuk iPhone second X Inter ini itu kadang-kadang kameranya ada yang ngeblur, kameranya kadang-kadang nggak fokus, kemudian Face ID-nya nggak jalan, kemudian pas update iOS ternyata kena sebuah fitur kameranya kena, Face ID-nya kena, atau turunnya kena. Kemudian ganti LCD turunnya nggak di-copy, hilang teman-temannya karena nggak punya alat untuk copy turunnya. Jadi berbagai macam hal ini membuat untuk iPhone X Inter sendiri untuk fitur-fiturnya itu sangat-sangat di bawah standar teman-teman. Jadi dari gua riset teman-teman, banyak banget untuk iPhone second X Inter, terutama yang dipakai sama teman-teman gua itu yang Face ID-nya nggak berfungsi, tapi kalian pakai PIN, oke. Terus yang sinyalnya cuma bisa pakai Axis, kemudian yang kamera depannya itu blur, kemudian yang turunnya nggak ada karena lupa di copy dari yang sebelumnya. Terus kalau misalkan pengen nelpon, audionya atau speakernya tuh nggak nyala teman-teman, tapi diakalin pakai headset. Jadi hal-hal itu adalah hal-hal yang sering gue temui dalam kehidupan sehari-hari gue, bahkan dari teman-teman terdekat gue ya, dari kantor gue, dari kenalan gue teman-temannya. Jadi untuk iPhone X Inter sendiri ini gue kasih ringkasan. Yang pertama kendalanya adalah dari sisi sinyal teman-temannya, sinyalnya itu memang sangat susah ditemui, masih bagus-bagus aja guys ya. Kemudian yang kedua dari sisi untuk fungsional atau part-partnya itu udah nggak original lagi guys ya. Jadi gimana kita bisa dapetin iPhone yang bagus kalau untuk partnya pun nggak orisinil, dan juga kita benerinnya juga di pinggir-pinggir jalan gitu teman-temannya. Nah dan yang terakhir seperti yang gue mention sebelumnya itu teman-temannya, kalau untuk iPhone second X Inter itu bisa diubah model numbernya. Jadi sangat riskan banget sih kalau untuk kalian beli iPhone second X Inter sekarang teman-teman ya. Oke, kalau dari gua solusinya adalah kalau kalian mau beli iPhone, belilah di toko-toko resmi dari pihak ketiga teman-temannya, misalkan di Tokopedia, Shopee atau di Blibli. Terus belilah yang X iBox atau X resmi lah teman-temannya. Jadi menurut gua secara pribadi untuk sekarang gua nggak rekomendasiin dulu kalian beli iPhone X Inter, kecuali memang kalian tuh udah siap dengan risiko yang bakal kalian dapat.
Kalau untuk sekarang juga gue itu lagi nggak beli iPhone second X Inter juga, karena gue takutnya nanti bakal kena fiturnya, bakal kena ke part-partnya teman-teman ya. Kalau nggak ada sinyal bagi gue secara pribadi masih oke, tapi kalau misalkan kena kamera, Face ID nggak bisa, itu untuk dijual lagi juga susah. Jadi rekomendasi dari gue adalah sekarang kalian beli iPhone resmi baru ya, nabung boleh, atau kalian beli iPhone second X resmi yang bener-bener X resmi di toko-toko yang terpercaya teman-teman ya. Nah, sekian sih video gue kali ini teman-temannya. Video ini gue buat agar kalian gak salah jalan. Kalau kalian punya uang tapi jangan salah beli, takutnya kalian rugi di kemudian hari. iPhone itu bisa dipakai 3-4 tahun, jadi lumayan kan teman-teman, kalian bisa nggak perlu ngeluarin duit untuk iPhone kalian sampai 3 atau 4 tahun kemudian, daripada kalian beli iPhone yang ya harganya murah tapi kemudian harus diganti inilah diganti itulah, ternyata membengkak budgetnya teman-teman ya. Nah, sekian video gue kali ini teman-temannya, semoga kalian mendapatkan sedikit edukasi dari video gue yang sederhana ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye.